أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kesempatan, taufik dan hidayah. Alhamdulillah juga nikmat rezeki dan juga nikmat kita juga bisa bergabung dalam kajian ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk terus mensyukuri nikmat dan semoga Allah berikan juga kita kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia yang tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita, mudahkan untuk bisa bergabung dalam salah satu kegiatan ibadah kita yang rutin dilaksanakan setiap ahad malam, yaitu kajian online yang diselenggarakan Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dan insya Allah pada malam hari ini seperti yang sudah terpublikasi pada flyer, yaitu akan dilaksanakan kajian tahsin online bersama guru kita Ustadz Ahmad Komarudin yang alhamdulillah telah hadir bersama kita. Hatur nuhun pisan Ustadz kasumpingan anak. Juga tidak lupa pada para jamaah sekalian mengucapkan terima kasih atas keistiqomahannya untuk terus bergabung sehingga kegiatan kami terus dapat berjalan, dan juga semoga kegiatan yang telah berjalan ini semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti untuk kita semua, tidak hanya menambah wawasan dan juga ilmu tapi juga mudah-mudahan menjadi penambah amal soleh kita yang kelak akan menjadi peningkat keimanan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kepada Ustadz Ahmad, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebetulan saya ada keperluan keluarga tadi siang dan baru selesai tadi sore ya. Dan saat ini sedang menuju perjalanan menuju Tasikmalaya begitu. Mohon didoakan agar perjalanannya lancar dan bisa sampai tujuan dengan selamat. Amin ya robbal alamin. Jadi mohon maaf juga mungkin pada malam hari ini jika saya tidak bisa bergabung sampai akhir. Insya Allah sudah berkoordinasi dengan Ustadz Ahmad. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi insya Allah acara ini akan langsung dipimpin oleh Ustadz Ahmad. Seperti biasa dimohon pada para jamaah sekalian, sekedar menyampaikan saja kajian tahsin ini dilaksanakan insya Allah 1 bulan sekali, dan pertemuan yang hanya 1 bulan sekali ini tidak akan memiliki pengaruh yang besar kalau kita tidak melatihnya setiap hari di rumah. Seperti yang Ustaz sampaikan bahwa kajian tahsin ini merupakan motivasi untuk kita semua untuk memperbaiki bacaan kita dalam membaca Al-Quran tentunya. Al-Quran di rumah kita tentu ada dan jangan sampai tidak pernah tersentuh sama sekali, dan jangan sampai lisan ini tidak terlatih untuk membaca Al-Quran yang merupakan satu-satunya mukjizat dari Rasulullah SAW yang masih tertinggal sampai saat ini. Semoga kegiatan tahsin online ini memberikan pengaruh yang luar biasa pada kita, khususnya dalam bidang membaca Al-Quran. Itu saja barangkali pembukaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan disimak kegiatan kajian online pada malam hari ini, dan para jamaah sekalian agar tidak ragu ya untuk apa namanya bertalaki kepada Ustadz. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, karena insya Allah tidak akan malu ya. Kalau misalkan kajiannya di masjid offline biasanya malu kelihatan sama jamaah yang lain. Kalau ini khususnya untuk akhwat kan kameranya ditutup, jadi insya Allah tidak akan malu. Tapi juga untuk ikhwan juga dipersilahkan tetap semangat.
silakan dibuka kameranya boleh untuk Ivan sehingga Ustadz Ahmad bisa melihat gerakan mulutnya barangkali yang akan nanti jika ada kesalahan bisa diperbaiki oleh Ustadz Ahmad. Baik itu saja barangkali pada para jemaah sekalian, silakan disiapkan mushaf Qur'annya untuk nanti disampaikan ayat berapa yang akan digunakan untuk materi pada malam hari ini. Itu saja barangkali kepada guru kita. Sekali lagi Ustaz Hapunten Pisan, Wongi Aina terbiasa Ya, Kang mendampingi. Adi. Tentu saja kepada Ustadz Ahmad, waktu dan medianya kami persilakan. Mangga Ustadz Ahmad. Baik, terima kasih Kang Adi atas waktunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakat fihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita terus panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sampai dengan detik ini. Alhamdulillah kita masih bisa menggunakan waktu yang Allah berikan. Mudah-mudahan istiqomah di atas ketaatan kita kepada Allah dan juga diberikan taufik dan hidayah agar kita mampu menjauhkan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga terus tercurahkan kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Saya turut mendoakan ya Kang Adi, yang hari ini sedang ada keperluan keluarga. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanannya, memberikan keselamatan, dan juga apapun segala urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau perjalanannya keluar kota bisa kembali lagi ke tempat asal dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Nah, Bapak Ibu semoga dimulakan Allah. Tahsin kita hari ini insya Allah kita akan membacakan di surat Al-Mu'minun, ya, tepatnya di halaman terakhir surat ke-23. Baik, ya. Silakan kalau tidak jelas di layar bisa ini buka mushafnya. Ini mohon maaf layarnya atau mushafnya tidak berwarna ya. Karena memang yang berwarna terbatas, surat-suratnya hanya surat-surat pilihan, sehingga yang ditampilkan ini surat Al-Mu'minun yang tidak ada warnanya. Tapi mudah-mudahan buat jamaah yang megang mushafnya secara langsung itu sangat dianjurkan pakai mushaf yang berwarna, karena untuk memudahkan mengenal huruf-huruf yang ditahan ya, seperti ikhfa, idgham bi gunnah, dan lain sebagainya. Baik, nah mudah-mudahan kalaupun tidak pakai warna sudah kenal hurufnya itu lebih baik insya Allah. Saya akan contohkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu saya jelaskan sedikit poin-poin apa saja yang mesti diperhatikan. Nah, setelah itu saya persilakan kepada jamaah untuk mencoba membacakan di surat Al-Mu'minun ini. Baik, istabi'u waradi, disimak dan diulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. Setiap ayat saya ulang 2 kali ya. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. Kita ulang sebentar dari قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا
ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. Baik, nah Bapak Ibu, perhatikan poin dasar dalam membaca Quran. Satu, konsistenkan pada bacaan panjang dan pendek. Seperti pada kata alam takun, di sini tidak ada tanda panjang, maka dibaca pendek. Kemudian ayati, nah di sini baru kita dapati ada beberapa tanda panjang. Yang pertama ada alif, yang kedua ada alif kecil ya pada huruf ya. Kemudian ti, di sini tidak ada titiknya Ustaz. Kenapa dibaca panjang? Memang di dalam beberapa penulisan mushaf, khususnya mushaf Madinah ini ya, itu untuk ia mati beberapa huruf tidak diberikan titik. Nah, sehingga kita harus mengenal dari lekukannya atau bentuknya ya. Ayati ini dibaca panjang. Atau dalam istilah lain ini disebutnya alif maksurah ya. Istilah Sundanya yang sering kita kenal alif bingkeng katanya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ketika terletak setelah huruf kasroh, maka huruf kasrohnya jadi panjang. Ayati. Kemudian juga tutla. Nah, perhatikan fokus pada pembacaan panjangnya. Karena masih sering didapati ada yang bacaannya panjang malah dipendekkan, yang pendek malah sering dipanjangkan. Nah, ini kan ayatnya cukup panjang. Nah, kalau misalkan nafasnya kurang cukup ya, tidak sampai, boleh dipotong beberapa kalimat ya karena uzur begitu. Atau juga ketika ayatnya sulit, jangan dipaksakan. Sambil mikir, sambil dipanjangkan misalkan alam takun sambil mikir. Nah, jangan. Ya, sebaiknya sebelum dibaca ditelaah dulu, dilihat dulu ya. Terus kalau ayatnya cukup panjang, dipendek-pendek boleh. Contoh, alam takun ayati tutla alaikum. Nah, baru sambungkan nanti. Alam takun ayati tutla alaikum. Nah, itu untuk melatih fokusnya ya. Kemudian nanti lanjutkan lagi fakuntum biha tukadzibun. Ulangi dari tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Nah, kalau di mushaf yang tidak berwarna ini mim ketemu ba, ini disebutnya ikhfa syafawi. Ya, artinya disamarkan cara pengucapannya. Kemudian karena disamarkan, maka ditahan dulu 2 harokat. Nah, yang paling mudah kalau ada mushaf warna biasanya ditandai warna hijau. Nah, ketika menemukan huruf yang diberi warna tanda hijau, berarti huruf tersebut ditahan terlebih dahulu 2 harokat. Fakuntum. Nah, kemudian di sini beberapa huruf ikhfa-nya itu nun mati tidak diberikan harokat, ya. Sehingga saya sarankan memang langsung baca di mushafnya ya, tidak di layar karena barangkali perlu adaptasi lagi untuk memperhatikan tanda-tanda harokatnya. Ini karena terbatas, jadi saya mohon izin pakai mushafnya yang tidak berwarna untuk malam ini. Oke, jadi pertama fokus pada bacaan panjang. Kemudian yang kedua fokus pada yang ditahan. Nah, yang ketiga adalah fokus pada setiap hurufnya. Pa jangan dibaca pa, ya. Upayakan jangan ada huruf yang tertukar. Kemudian juga tukadzibun, cara pengucapan huruf zal harus tepat, jangan disimpan di belakang gigi ya, tapi dikeluarkan, digeserkan ke gigi seri atas tukadzi, tukadzi. Kemudian di ayat 106 kita bakal mendapati huruf tebal dan tipis seperti ko tebal, lu rabbana ro-nya tebal lagi, rabbana ghalabat ghainnya tebal lagi, ghalabat. Nah, ini juga huruf tak sukun harus diperhatikan dengan baik. Berikutnya juga syoko, syoko. Nah, kita juga bakal mendapati huruf qalqalah. Jadi ketika hurufnya sudah mulai banyak, ayat-ayatnya cukup panjang, saran saya tidak usah dipaksakan untuk satu nafas satu ayat ya.
Tapi penting untuk diperhatikan kualitas bacaannya. Ya, bukan sekedar kuantitas memperbanyak ayat, jumlah ayat yang dibaca, tapi kualitasnya kurang maksimal. Begitu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk poin-poin yang disampaikan di ayat surat Al-Mu'minun ayat 105 sampai 108. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau coba? Ya, ada Bu Yurniarti. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu mau baca yang di layar atau di mushaf? Di layar Ustaz. Kalau di Ustaz, sayanya harus nyari dulu lama. Oke, silakan. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tutsla alaikum La-nya panjang. faktum Dari tutsla coba. tutsla alaikum Oke, terus sambungkan sekarang. fatak Dari tutsla. faktum tutsla alaikum faktum faktum Fakum. biha Tahan dulu. Fakum. tum fakuntum ya Ya, ditahan, fakuntum ditahan biha lebih lama. Fakum. fakuntum fakuntum biha tukadibun qalu qalu rabbana ghalabas alaina Oke, siko nggak apa-apa. si Pelan-pelan, pelan-pelan. Dari Robbana sekarang. rabbana gorob rabbana ghalabas alaina Syuk pakai shin. sikwatuna Syuqwatuna. sikwatuna Syuqo, wa pantukan. Syuqo. siko oh siko watuna wa kuna qauman dolin Oke, wakun di sini guna ditahan dulu. Wakunna coba wa kunna tahan qauman lebih lama. do Wakun wa kunna qauman oh dolin mau coba oh qauman Aduh, Ustaz. pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Siko sikwatuna Dari siko wakunna. wa Wakun. kunna qauman dolin Oke, pas kau mang Robba tahan dulu mang terus oh, dol oh. tekan. Kau mang Qauman dolin dolin coba Qauman dolin ditekan lamnya. Dol coba. Qauman dolin Oke, masih PR ya Bu ya di dol ya. Terus Robbana panjangkan Robbana. Robbana akhirna Robbana. Robbana akhir akhir Robbananya akhir panjangkan dulu Ibu. Robbana akhirna minha Akhrijna. akhir oh. Robbana ahrizna Panjang dulu minha hanya. Robbana. Robbana ahrizna Mantukan minha jimnya. Akhrijna. ahriz ahrizna Akhrijna. Robbana ah Robbana ahrizna minha udna fa Ude. inna do fa Pantulkan. in ud ud fa in udna fa inna dolimun Oke, perhatikan dulu dari fa'in tahan dulunya coba. Fa'in udna fa in udna fa dari in nab ya. ud Fa'inna oh fa inna udna ini Bu dari fa'inna zalimun. fa in Fa'inna zalimun. Coba. oh fa inna dolimun
Iya, satu lagi. Si Qolakh. sihri. Oh, aduh, Ustaz. Fahtakhodatuhum. Bukan Bu, yang Fatahod. ini Bu, ini Bu. Yang qalu. Sebentar. Qolakh ya. Qolakh sa'u fiha. Oh, kola ahsu. Kola Qolakh. ahsu. Ini tidak dibaca Kolak. ya. Hamzah wasolnya nggak dibaca. Kolak. Gimana sih? Ke huruf Kolak. kok langsung. Disimak Gimana dulu, tuh, Ustaz? boleh disimak dulu contohnya Bu, Iya, sebentar. iya. Nah, Oke, sebentar ya. kolak. Qolakh sa'u. Coba. Olah sa'u. Olah sa'u fiha. Wala tukallimun. Oke, cukup Bu. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, tinggal dilancarkan ya Bu Yuniarti. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ustaz. berikan kemudahan. Oke, Iya, selain Ustaz. Bu Yuniarti, Jazakallahu Ustaz silakan atas. barangkali Bapak Iya. Ibu yang berkenan. Jazakallahu Ustaz atas bimbingannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berikutnya, siapa lagi yang mau berkenan untuk coba membacakan di surat Al-Mu'minun? Ada lagi yang mau coba? Silakan angkat tangan. Baik, nanti sambil menunggu ya. Barangkali ada yang berkenan, langsung diangkat tangannya atau dipotong juga boleh, nggak apa-apa ya. Baik, perhatikan Bapak Ibu. Nah, ada Nanta Mufti ini Ibu atau Bu Nanta atau Bapak nih? Silakan. Ibu, Oh, Ibu. Ibu Siap, Ustazah, siap, Ustaz siap. Silakan Bu Nanta, Masya Allah. yang mencoba Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam takun ayati tutsla alaikum Dari alaikum Tutsla. fat ya Dari Tutsla. tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Oke, suara zalnya itu mengalir Bu suaranya. Tukal, tukal. Nah, jadi tidak mati ya tukal, tukal, tapi masih muncul suaranya. Lihat tukal libun. Coba ulangi. Tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bagus. Qalu rabbana ghalabat alaina siqawatuna wa kunna. Oke, tahan dulu sebentar. Pada kata syiqo. Syiq itu hurufnya shin, Bu. Lebih besar suaranya. Alaina syiqo. Gitu, coba. al- Alaina shiqawatuna. Disambungkan boleh? Dari alaina syiqawatuna qauman sambungkan. Wakun. Alaina shiqawatuna wa kunna qauman dhalin. Oke, tinggal ditahan huruf nunnya. Wakunna qauman. Terus yang terakhir pas do panjang dulu ini sampai ketemu lamnya ditekan. Doal. Doal gitu. Coba ulangi. Alaina siqawatuna Shinnya wa jangan lupa. kun Syiqo. Syiqo. iko shiko. Ya, jadi fokus di shinnya. Alaina alaina shiqawatuna wa kunna qauman dhalin.
Nah, Masya Allah. Ini sudah mantap, sudah bagus ya. Terus berikutnya. Rabbana akhrijna minha fa in udil. Aduh, sampai mana Ustaz? Fa'in Ustaz udna boleh. kalau Sampai fa'in ya udna. Sampai situ boleh. sampai udena. Iya. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa in ud fa in udna fa in udna fa inna zalimun. Terus satu lagi. Qala sa'u fiha wa la Diulang. Pokoknya. tukallimun. Qala. Q- Qala qala sa'u Suara kho-nya fiha boleh wa dengar la dengan jelas. tu Qala. Qala sa'u fiha. Coba. qala sa'u fiha wa la tukallimun. Oke, Masya Allah, Dr. Nanta, bagus ya bacaannya, sangat baik Insya Allah. Tinggal menyempurnakan di beberapa huruf saja tadi yang dikoreksi seperti dal, tukal, Ya, ya, Ustaz. tukal Ya. dibu. Jadi pengucapan huruf-huruf dalam Al-Quran memang sedikit unik ya Bu ya. Sedikit uniknya tuh di mana kita harus memperhatikan tempat-tempat keluarnya. Jadi ujung lidahnya harus tepat keluar ya, tukal dibu. Kemudian juga di huruf ini ya, huruf shin, syuqa watuna. Kemudian juga tadi di huruf kha, qalakh, lakh, jadi suaranya kurang mengalir. Yang lainnya insya Allah sudah cukup baik. Mudah-mudahan Baik, bisa Ustaz. terus dilatih ya Bu ya, dicatat huruf apa saja Ya yang jadi Allah. PR, terus nanti latih pada surat-surat atau huruf-huruf yang lain. Barakallahu fiik, Ya semoga Allah Allah. mudah-mudahan. Amin. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Bu Dokter. Berikutnya ada lagi yang mau coba? Mau coba Pak Ustadz. Ya, atas nama siapa Bu? Nih. Bu Fitrina Pak Ustadz. Oke, Bu Fitri. Ya, silakan. Pakai musad ya Ustadz. Boleh, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Oke, nah tahan dulu pada kata fakul. Coba disamarkan suaranya. Jadi suaranya tidak dekat ke, tidak ditempelkan ke nun ya, bukan fakun. Tapi fakul, fakultum, kemudian tukar. Perhatikan cara pengucapannya, ujung lidahnya digesek ya ke gigi seri atas. Tukari, tukari. Ulangi dari fakultum, coba. Fakuntum biha tukadzibun. Ah, tinggal tukarnya sekarang. Coba dialirkan sedikit. Tukar, tukar ribu. Coba. Tukadzibun. Oke, boleh agak ditekan sedikit. Tukar. Tukadzibun. Nah, itu sudah muncul suaranya. Dari biha tukar ribun. Sekali lagi boleh? Biha tukadzibun. Oke, alhamdulillah sudah nampak aliran suaranya ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Terus kan Bu? Qalu rabbana ghalabat alaina siqwatuna wa kunna qauman dhalin. Oke, nah sekarang huruf shinnya Bu. Pada kata syuqo, syuqo watuna. Yang terdengar tadi masih huruf S kecil ya, sin ya, huruf sin yang tepatnya shi, syiqo watuna. Coba diulang dari alaina syiqo. Dari situ.
علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Nah, terakhir tinggal di bodnya. Dol. Ada hentakan, ada tekanan. Karena di sini lamnya ada hukum namanya naber, di mana menekannya kuat. Qaumau dhalin. Ulangi coba. قوما ضالين. Bagus. Teruskan. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. Bagus. Kola setelah itu teh ketutup kepala Ustadz. Gimana? Iya, setelah kola itu kho ya Ustadz. Soalnya ada ketutup ke kepala Ustadz. Betul. Sebentar, Faak sebentar. Faaksau ya. Ya, qala khsa'u. Sebentar. Nah, Qal. Oh ya kelihatan. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. oke. Tinggal bunyi kho-nya, Bu. Kho-nya ini sama dengan zal. Jadi suaranya ini walaupun sukun, tetap suaranya masih nampak. Qala qala khsa. Jadi tidak putus suaranya ya. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Coba ulangi. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tipiskan kafnya. Tukallimun. Ulang. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Oke, kalau ke sini sih masih kurang terdengar dengan jelas, Bu. Kho-nya. Kho. Coba qala. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Oke, cukup. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ibu bacanya sudah sangat baik. Ya, tinggal menyempurnakan. Pertama, pada bunyi ikhfa. Fakun tadi sangat nempel ke huruf nun. Sehingga yang terdengar itu idhar, bukan ikhfa. Ya, kalau ikhfa itu samarkan. Nah, di sini samarannya memang dekat ke bunyi nun. Caranya dengan mempersiapkan ujung lidah siap nempel ke bunyi bunyi taknya ya. Kuntum. Kuntum. Jadi tidak nempel banget gitu suara nunnya. Kemudian juga tukari tadi sudah diperbaiki, insya Allah sudah bisa. Namun biasanya kalau masih hangat itu sering kalau tidak diulang-ulang bakal balik lagi tuh. Jadi Iya harus benar. diulang-ulang. Tukari gitu. Kemudian juga huruf shin, syuko watuna. Ya, nah, saran saya huruf-hurufnya tadi dicatat atau dilingkari, kemudian praktekkan pada ayat-ayat yang lain. Nah, ketika dipraktekkan, pastikan tepat di huruf-huruf yang dikoreksi. Jadi cari yang ada shinnya, cari yang ada huruf dalnya supaya lebih mempermudah. Dan tadi disampaikan oleh Kang Ardi kalau tidak dilatih itu bisa balik lagi. Nanti pas ketemu bakal mengulang lagi. Iya benar Ya. Pak Ustadz. Iya makasih Pak Kalau Ustadz. ya sama-sama Bu. Barakallahu fiik. Ya, berikutnya silakan. Yang ikhwan barangkali. Ada yang mau coba yang ikhwan? Ini ada 23 partisipan nih. Sudah 3 orang ya. Alhamdulillah 3 orang yang mencoba untuk bertalaki di surat Al-Mu'minun ini. Kalau belum ada sambil menunggu saya jelaskan dulu tentang makhraj dan sifat barangkali ya di surat Al-Mu'minun ayat 105 ini. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang ilmu tajwid, maka ilmu tajwid ini terbagi menjadi 2 unsur utama. Yang pertama, dikatakan ilmu tajwid itu ketika memperhatikan setiap hak huruf. Ya. Kapan huruf itu disebut atau disebutkan hak hurufnya? Ketika menyempurnakan makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Jadi hak itu kan sesuatu yang harus ditunaikan, harus disempurnakan, harus diberikan. Nah, dalam huruf yang harus diberikan itu pertama 2.
makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Jadi ketika kita membahas makharijul huruf dan kita tepat mengucapkan huruf sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan makhrajnya, maka kita telah menunaikan hak huruf yang pertama. Namun tidak cukup yang pertama saja, ada yang kedua yaitu sifatul huruf. Apa itu sifat huruf? Maqama bi syai'in minal ma'ani. Itu huruf itu akan memberikan karakter setiap hurufnya, ada yang tebal, ada yang tipis. Ada yang ketika dibaca nafasnya harus mengalir, suaranya harus terdengar seperti dal tadi. Tukan tukan maka suaranya ketika dia sukun ataupun tasdid harus nampak. Jangan tukan tukan ini mati suaranya. Dan ini berarti tidak sesuai haknya. Hak huruf dal ketika diucapkan namanya itu rokhawah, harus mengalirkan suara dengan jelas. Tukan. Nah, ketika makharijul huruf dan sifatul huruf ditunaikan dengan sempurna, berarti kita telah membaca hak huruf itu secara sempurna. Insya Allah, begitu ya. Nah, ketika kita membaca Quran, lantas ada yang dikoreksi, berarti pas yang dikoreksi itu tidak akan jauh dari yang namanya hak huruf atau mustahakul huruf yang kedua. Nah, jadi kita fokus dulu yang pertama. Jadi kalau dikatakan hak huruf itu memiliki dua komponen utama, makhraj dan sifat-sifat huruf. Nah, kalau makhraj itu kan bahasa kitanya tempat keluar atau alamat di mana huruf itu diucapkan. Nah, ketika kita mau mengucapkan huruf, misalkan huruf fa, ya, fakuntum, kalau hamzah gampang, insya Allah, mim gampang, ya. Tapi kalau huruf fa ini ketika dibaca sendiri, ya huruf fa, fi, fu gampang, ya, dibaca fa, fi, fu gampang. Tapi ketika menjadi sebuah kalimat di dalam Quran, entah mengapa hurufnya jadi pa, yang bukan lagi fa, ya. Nah, jadi ketika kita melihat huruf fa, Bapak Ibu, ini makhrajnya atau tempat keluarnya adalah pada bibir bawah, ya, bagian perutnya bibir bawah, ditekan oleh gigi atas. Ketika diucapkan menghasilkan suara yang keluar dengan jelas. Fa. Di samping suaranya keluar dengan jelas, ada nafasnya yang menghembus. Fa. Fa. Dan itulah cara mengucapkan huruf fa. Baik ketika fathah, fa, kasro, fi, doma, fu, atau ketika sukun, af, tidak berubah jadi pa, pi, pu, ap, enggak. Enggak begitu bacanya ya. Fakuntum, fa, fakuntum, begitu. Nah, ada jamaah yang ketika dibenarkan, diarahkan, bisa mengucapkan huruf fa-nya. Fa, fa, fa. Tapi begitu dibacakan ayatnya balik lagi. Subhanallah ya. Nah, kalau misalkan kita dalam posisi demikian, Bapak Ibu, maka perlu waktu khusus untuk melatih setiap huruf-huruf di dalam Al-Quran. Nah, kalau ditanyakan apa hukumnya Ustaz kita belajar membaca Quran, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, hukumnya wajib bagi setiap muslim belajar membaca Quran. Tapi kalau teorinya itu tidak wajib teorinya. Seperti ini ikhfa, idgham itu tidak wajib. Yang wajib itu benar bacaannya. Namun kata para ulama untuk bisa benar bacaan itu lebih idealnya dia mengetahui hukum-hukumnya, teori-teorinya. Namun kalau dia tidak mampu menghafal teori-teorinya, maka cara kedua yaitu dengan bertalaki atau ditalkin. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diajarkan teorinya oleh malaikat Jibril, tapi diajarkan langsung cara membacanya. Begini cara membaca huruf Iqra, begini cara membaca huruf Bismi Rabbikal ladzi khalaq, ya. Nah, ini juga bisa dipraktikkan oleh kita hari ini. Jadi Bapak Ibu, silakan memperhatikan hurufnya sambil menyimak, sambil mendengarkan dari uraian yang disampaikan. Ya, saya coba bacakan lagi di ayat pertama. Alam takun, simak ke layar cara baca hurufnya ya. Alam takun. Nah, ada yang berubah tuh. Huruf nunnya ya. Alam takun ayati. Alam ta, jangan alam ta. Ini namanya ikhtilas, terlalu cepat. Alam ta, walaupun hurufnya benar disukunkan, tapi suaranya kurang sempurna.
gitu ya. Yang sempurna mimnya dialirkan dulu satu ketukan. Alam ta. Nah, dalam sifatul huruf ini namanya tawasud, Bapak Ibu. Tawasud itu mirip dengan rokhwah, yaitu sifat yang mengalirkan suara. Bedanya kalau rokhwah mengalirnya cenderung lebih panjang. Kalau tawasud lebih ringan, lebih pendek. Lam ta, lam ta. Jadi tidak lam ta, nggak begitu ya. Lebih pendek. Lam ta. Nah, sedikit dulu dijelaskan tentang poin yang kedua tadi tentang mustahakul huruf. Nah, kalau mustahakul huruf ini juga bagian dari ilmu tajwid, namun lebih fokus kepada hukum-hukum tajwid. Kalau tadi hak huruf berkaitan dengan makro dan sifat, kalau bicara mustahakul huruf berkaitan dengan hukum-hukum tajwid. Pada asalnya setiap huruf itu belum diketahui hukumnya. Contoh, seperti takun. Ini kalau tidak ada hamzah setelahnya, kira-kira nun ini dibacanya n, dibacanya eng, atau tidak dibaca sama sekali. Nah, awalnya kita pasti membacanya takun. Namun dalam istilah tajwid, dia baru bisa dibaca jelas kalau ada huruf setelahnya. Yaitu huruf apa? Huruf hamzah. Nah, kalau dijabarkan ada 6 hurufnya. Yang dimana 6 huruf ini Bapak Ibu keluar di tenggorokan. Ya, seperti hamzah, ada huruf h, ada ha, ada kha, kemudian ada huruf ada huruf ain, ada huruf kha, huruf gha, ya, huruf ghain, ya gitu. Jadi baru diketahui hukumnya ketika bertemu huruf setelahnya. Itulah yang disebut dengan mustahakul huruf. Seperti apa Ustaz? Mustahakul huruf itu seperti idhar, idgham, ikhfa, iklab. Nah, itu bahasa ilmu tajwidnya adalah mustahakul huruf. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, perhatikan. Alam takun ayati tutla alaikum tutla alaikum fakuntum biha. Perhatikan huruf-huruf yang ditahannya. Kalau ditanyakan kenapa mesti ditahan? Karena memang contoh dari Rasulullahnya demikian. Turun-temurun kepada para sahabat, tabi'in. Terus sampailah bacaan itu kepada kita. Yang apabila ada nun sukun ketemu ta, ini dibaca ikhfa dan ditahan 2 harokat. Fakuntum biha. Mim ketemu ba juga sama ditahan. Kuntum biha tukadzibun. Ya. Nah, kalau sudah lihat ayatnya, Bapak Ibu coba lihat ke layar sambil lihat cara bacanya. Alam takun ayati tutla alaikum. Pas bimnya balik lagi. Tutla alaikum fakuntum biha fakuntum. Jadi tidak fakum, tidak dalam kondisi monyong ya. Pas masuk ke ikhfanya dia tarik fakun fakuntum biha tukadzibun. Nah, masuk ke nun balik lagi. Tidak bun, tidak dalam kondisi monyong ya. Tukadzibun. Kenapa demikian? Karena yang monyong itu hanya yang berharokat doma. Bu monyong. Tapi ketika sudah pindah hurufnya, balik lagi posisinya. Oke, perhatikan di kata kolu. Ya, kolu. Nah, kalau ada huruf yang dibaca o, maka posisi mulutnya tidak terlalu monyong ke depan. O, ini berlebihan. Dalam istilah tajwid namanya takalluf. Ya, jadi yang tepat bukan bukan ko, tapi ko, ya. Karena tebalnya itu di posisi pangkal lidah. Kolu juga bukan ko, tapi ko, kolu. Nah, setiap domah dimanyunkan, tapi tidak berlebihan, tidak kolu, itu berlebihan. Ringan saja kolu, maju sedikit saja. Ya, perhatikan lagi. Qalu rabbana. Nah, hati-hati ketika berpindah posisi dari kiri ke kanan, itu perlu ketelitian mata kita melihat hurufnya. Nah, di sini yang sering terjadi panjang 2 harokat jadi lebih dari 2 harokat. Yang pendek jadi panjang karena
belum siap melihat huruf setelahnya. Jadi saran saya Bapak Ibu, sebelum dibaca lihat dulu, oh itu dibaca panjang 2 harokat, lalu masuk ke kata Robbana. Setelah dilihat dengan baik, baru dibacakan. Jangan tergesa-gesa ya. Qalu Rabbana, ro tidak manyun, ro tidak manyun, ya, tidak manyun, tapi sedang saja ro. Qalu Rabbana ghalabat, ghalabat. Nah, ada suara percikan ya, yang itu disebutnya itu hamas. Di mana hamas ini merupakan nafas yang keluar. Nafas yang keluar ketika ujung lidah itu menempel ke makhrajnya. Bat, bat. Namun hati-hati Bapak Ibu, ketika mengucapkan huruf tak sukun ini ya kesalahan yang banyak terjadi adalah mengalir terlalu deras ke huruf S. Ghalabat. Ghalabat. Seperti surat Al-Ahzab misalkan. Tabbat. Bats. Nah, siapa yang masih begitu? Itu kurang sempurna ya, karena terlalu mengalir deras ke huruf sin. Yang tepatnya insya Allah hanya percikan udara sedikit saja. Ghalabat, ghalabat, begitu ya. Tabbat. Nah, saya ulangi lagi. Qalu rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Nah, perhatikan pada kata syiqwa. Shi, huruf shin banyak dikira huruf tebal. Padahal aslinya huruf shin ini termasuk huruf tipis. Cara membedakannya tipis dan tebal mudah saja. Kalau ada huruf, dia bisa ketika diberi harokat fathah, dia dibaca O, maka huruf itu tebal. Nah, kira-kira huruf shin ini kalau fathah bisa dibaca O nggak? Tidak bisa dibaca ya. Jadi huruf shin termasuk huruf tipis. Namun walaupun hurufnya tipis, tapi ketika diucapkan menghasilkan suara yang besar seperti sh. Beda dengan sin. Ini S biasa. Kalau shin ini lebih deras suaranya. Namun hati-hati ketika berharokat, jangan kurang sempurna bacaan harokatnya jadi syeko, syeko. Fokus ke huruf tapi harokatnya kurang sempurna. Ini pun termasuk kesalahan. Yang tepat insya Allah suara i-nya tidak berubah. Shi, shi, syiko, syiko. Jadi tidak syiko, syiko, syiko. Nah, ini huruf kasrohnya berubah. Alaina syiqwatuna. Nah, sekarang pada kata syiqo, huruf qalqalah. Di sini huruf qalqalahnya sughra karena berada di tengah kalimat atau di wasol sehingga pantulannya juga sedang saja. Namun pantulannya ini langsung lepas, jangan ditahan berlebihan. Yang kurang tepat itu adalah syiqo. Lambat dipantulkannya. Syiqo. Harusnya syiqo. Syiqo watuna. Syiqo watuna. Dan pantulannya memang dekat suaranya ke bunyi O. Syiqo. Syiqo. Jadi bukan syiqe. Syiqe bukan. Alaina syiqo watuna. Ya, sambil diulang pelan-pelan Bapak Ibu. Alaina syiqwatuna wa kunna. Guna tahan lagi. Sambil diperhatikan cara bacanya. Wa kunna qaumau. Nah, di sini termasuk ikhfa, nun tanwin fathah bertemu dengan huruf bod. Perhatikan cara mengucapkan ikhfa-nya. Mau posisi mulut siap-siap mengucapkan huruf bod, ya. Mau sehingga naik suaranya, ya. Naik suaranya karena memang huruf bo ini hurufnya tebal. Maka ikhfanya pun ikut jadi tebal. Wa kunna qauman Nah, perhatikan pada kata bo di sini disebutnya mad lazim yang di mana panjang, kemudian masuk ke huruf lam bertasdid dihentak ya atau istilahnya naber. Begitu begitu panjang bo masuk ke lamnya dihentak, ditekan. Bol, bol. Nah, lamnya di sini tipis.
Jadi jangan dibawa tebal karena huruf do. Bol, ol, ini tebal. Harusnya al, bol, bol. Wa kunna qauman dhalin. Nah, begitu. Ayo Bapak Ibu, siapa lagi yang mau coba? Ada Saya Pak yang mau coba? Ustadz. Nah, Bu Nunung, silakan Bu. Masya Allah. 4 ayat ya, Bismillah. langsung dari 105 sampai 108. Silakan. Ta'awudhu Bismillahirrahmanirrahim. dulu. Ta'awudhu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazzibun. Oke, coba vakungnya tahan lebih lama sebentar, Bu. Fakuntum. Coba ulangi. Fakuntum biha tukadzibun. Oke. Qalu rabbana ghalabat qalu rabbana ghalabas alaina shiqwatuna wa Syuko. Betul yang pertama tadi. Syuko. alaina shiqwatuna wa kunna qauman dolin. Oke, tahan dulu sebentar, Bu. Sekarang di qaumau bol. Tekan. Qauman dolin. Oke, teruskan. Rabbana akhriz Au. Rabbana Koknya tidak mantul. Akhrijna. Rabbana akhrijna minha Rabbana akhrijna minha fa in fa in udana fa inna zalimun. Oke. Qala qala Udah. Koknya tebalkan. qala Nah, sa'ufi ke kho soalnya, Bu. Qolah. Coba. qala qala sa'ufiha wa la tukallimun. Oke, tinggal kho-nya, Bu. Belum dapat dikit lagi, coba. Lah, lah, kayak ada dahak sedikit, coba. Qolah. Qala qala Nah, sa'ufiha wa fi-nya la panjang. Fiha. qala sa'ufiha wa la tukallimun. Alhamdulillah. Cukup, Bu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Insya Allah bacanya sudah cukup baik. Namun, beberapa huruf tadi yang dikoreksi ya harus dilatih ya, Bu. Seperti misalkan tadi huruf syuko ya syuko waduna kemudian bolin lalu huruf ko-nya tadi kurang kurang menekan ya rijena dan di kalimat qala saufiha. Nah, kalau sudah ada catatannya nanti hati-hati di huruf kho sukun pada ayat-ayat yang lain ya Bu ya. Mudahan hari ini bisa terus diulang-ulang supaya lebih baik huruf kho-nya insya Allah. Barakallahu fiik. Oke, silakan berikutnya ada lagi yang mau coba membacakan. Ini ada 23 partisipan yang bergabung. Ada yang mau coba lagi? Saya Pak Ustadz. Ya, Bu Ipur, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam takun ayati tutla alaikum
Oke, pada kata tutla, coba huruf taknya Bu. Ayati tut. Tuj ya tujla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Oke, jadi suara tak sukunnya tidak begitu jelas ke huruf sin ya. Jadi jangan tuts, tuts, tapi Tuj sedikit aja. Tut, ulangi percikan Bu saja. tuh. Ayati tutla, coba. Tujla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Nah, sudah bagus. Sekarang Oh, tumbiha, mim ketemu ba, tahan dulu Bu. oh. Fakuntum, coba. Fakum fakuntum biha tukadzibun. Oke, sudah bagus. Sekarang dalnya. Perhatikan ke layar Bu. Bukan. Jadi ujung lidahnya itu Ana digesekkan Bu. ghalabat Halo? Coba dari fakultum maaf sinyalnya kurang baik di saya. Iya. Suaranya putus-putus ya? Fakum iya sinyalnya kurang baik di Oh saya iya. Pak Ustadz. Oke, nggak apa-apa Bu. Fakuntum ya saya ulang Pak. Ya. Fakuntum biha tukadzibun. Qalu rabbana ghalabat alaina siqwatuna wa kunna qauman dhalin. Oke. Tahan dulu sebentar Bu. Tinggal pada kata syuqo. Shinnya. Alaina syuqo. Coba. Alaina siqwatuna wa Lebih besar suara shinnya. kunna alaina syiqwatuna wa Sekarang kol-kolahnya. kunna Shinnya sudah dapat, tinggal kol-kolahnya. alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa Tentukan in kol-kolahnya. Akhrijna. Rabbana akhrijna minha Dipantukan fa in huruf jimnya Ibu. rij Aukhrij. rij Pantukan. Rabbana akhrijna. Coba. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa Dalnya juga inna kol-kolah. Udna. zalimun. Pantukan. Oke, terus Oke. robbanya Fa panjangkan. in ud fa in Panjangkan dulu. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Oke, terus. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik, Bu. Sudah baik bacanya, Insya Allah. Pak. Nah, perhatikan tadi beberapa catatannya ya, Bu ya. Pada kata tut. Nah, ini bukan hanya Ibu tadi yang banyak dikoreksi. Di beberapa jamaah juga ada sebagian yang ketika membaca tak sukun sering bocor ke huruf sin. Tuts. Tuts. Ya. Jadi suara yang dihasilkan itu sebetulnya bukan ke S, Bu. Kayak apa ya? Tut, tut. Ya, percikan aja. Kayak at. Coba at. Ya, betul. Jadi suara S-nya itu tidak begitu jelas, tidak ats. Di at, ut, tut, la. Tut, la. Betul. Kemudian yang kedua huruf zal, Bu. Ya, tukal. Ada suaranya begini, tukal. Tukadzibun. Ditahan dulu sebentar, coba tukal.
Boleh? Tukal, oke. Tukal dibut. Jadi suaranya tidak mati ya, suaranya tidak mati. Suaranya masih nampak, masih muncul, masih terdengar. Bukan Tukal dibut. gitu ya. Oke, kemudian selain itu juga di kata syuqqo waktu shinnya tadi beberapa kali diulang. Namun alhamdulillah berhasil bisa ya insya Allah. Dan yang terakhir di kata qauma, hati-hati jangan dibaca ka ka ka. Itu samar ke bunyi kaf ya artinya. Qauma. Yuqo wa kunna qauman dhalin. Terus Rabbana tadi kurang fokus, Rabbananya jadi 2 harokat, seharusnya lebih dari 2 ya. Rabbana nah kok-nya panjang dialirkan. Rabbana rij rij padu kan? Ya, jadi bukan rij ya, tapi rij. Rabbana akhrijna minha fa in ud. Nah, tadi kurang mantul. Alhamdulillah tadi sudah diperbaiki, insyaallah sudah lebih baik. Nah, kemudian di qolakh, nah kok lagi yang dikoreksi. Qolakh sa'u. Awas hati-hati sa'u jangan sa'u samar ke ain. Ya, yang tepat u-nya tegas. Qolakh sa'u fiha wa la tukallimun. Yang lainnya sudah cukup baik insyaallah. Barakallahu fiik, Bu. Semoga ke depan bisa lebih Ya, baik. terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk yang lainnya. Masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita sama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ingat Bapak Ibu bahwa membaca Quran ini idealnya adalah langsung komunikatif. Ya, ada yang baca, ada yang koreksi. Karena kalau hanya satu pihak saja yang membaca, tidak ada yang mengoreksi, kita tidak mengetahui di mana letak benar dan salahnya. Begitu ya. Jadi sudah menjadi tradisi dalam membaca Quran, belajar Quran, di mana eh, metode yang paling efektif belajar tahsin itu ternyata langsung bertatap muka, langsung disetorkan bacaannya. Begitu. Jadi jangan sungkan Bapak Ibu, jangan sungkan, jangan malu. Ayo kita sama-sama karena di ruang ini semuanya sedang belajar. Ya, semuanya sedang berburu pahala supaya bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya insya Allah. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu, sambil menunggu, ada sebuah ungkapan dari Imam Alamuddin As-Sakhawi. Alamuddin As-Sakhawi. Ya, kata beliau, kalau berbicara tentang Al-Quran, jika tujuannya untuk tahsin, ya, belajar memperbaiki bacaan Quran, kata beliau, pertama, baca perlahan-lahan. Jangan cepat-cepat, baca perlahan-lahan. Dan juga banyak diulang. Ya, baca perlahan dan banyak diulang. Artinya ketika Bapak Ibu sedang baca Quran di rumah dalam rangka belajar tahsin, sarannya adalah satu ayat itu jangan cepat puas, jangan cepat lanjut. Karena boleh jadi ketika satu ayat itu benar, sifatnya masih kebetulan. Karena biasanya ketika diulang yang kedua, yang ketiga, beda lagi bacaannya. Begitu ya. Jadi ketika baca satu kali, ulangi lagi 2 kali, 3 kali, dan itu tidak akan mengurangi pahalanya. Setiap hurufnya tetap dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Imam Alamuddin apa tadi Bapak Ibu? Kalau tujuannya belajar tahsin, maka membacanya perlahan dan banyak diulang. Yang kedua, kalau tujuannya untuk tadabbur Quran, tadabbur, menghayati, merenungi ayat-ayatnya, maka membacanya sedikit dan banyak berhenti. Ya, maksudnya gimana? Banyak berhenti. Bacanya contoh misalkan, Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Berhenti kemudian baca terjemahannya. Kalau ingin lengkap lagi baca tafsirnya. Berarti kalau sudah dapat sampai ke hati, lanjut lagi. Qalu rabbana ghalabat alaina
ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Berhenti lagi, baca terjemahannya lagi. Biasanya cara kedua ini yang paling disukai oleh para ulama, ini yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa menghidupkan hati kita dengan Al-Quran. Ada yang ketiga, nah kalau tujuannya mengejar pahala, berburu pahala bagi yang sudah lancar, udah bagus, udah sedikit kesalahannya atau bahkan sampai tidak ada kesalahan sama sekali, silahkan sebanyak-banyaknya baca Al-Quran. Karena Al-Quran ini puncak ladangnya pahala. Dapat 10 kebaikan per huruf. Yang kalau di luar Al-Quran kita harus beramal ini, beramal itu, baru dapat 10. Tapi kalau dengan Quran, kita hanya duduk misalkan 10 menit, setengah jam sampai 1 jam, itu ribuan pahala bisa kita dapatkan. Masya Allah. Ya, jadi 3 poin tadi tuh disampaikan oleh siapa tadi Bapak Ibu namanya? Alamuddin As-Sakhawi. Ya, Imam Alamuddin As-Sakhawi menuturkan kalau tujuannya belajar tahsin, bacanya perlahan dan banyak diulang. Kalau tujuannya tadabur, bacanya sedikit dan banyak berhenti untuk merenungi ayat-ayatnya. Dan kalau untuk berburu pahala, khususnya nih bagi yang sudah lancar, yang sedikit kesalahannya, silakan membaca sebanyak-banyaknya karena ini ladang pahala yang paling besar. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, ada lagi barangkali yang mau coba? Kalau belum ada, kita akan coba sedikit bahas ayatnya. Kenapa nih malam ini kita membaca di surat Al-Mu'minun? Nah, coba kita perhatikan. Ini kalau dibuka terjemahannya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tapi kecil ya? Ya, kecil. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau yang ada terjemahan mungkin bisa buka di mushafnya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, "Alam takun ayati." Bukankah telah dibacakan kepadamu ayat-ayatku tutla alaikum, ya bukankah telah dibacakan ayat-ayatku tutla alaikum kepada kalian, ya kepada kita sampai ayat-ayatnya itu ya Bapak Ibu, fakuntum biha tukadzibun, maka fakuntum biha tukadzibun, banyak di antara mereka itu ya mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya, tidak diikuti, tidak dipatuhi apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Nah, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, ketika kita diperintah oleh Allah mengikuti apa yang diperintah, kemudian datang larangan Allah, kita pun mengikuti, menjauhi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita patuh terhadap yang diperintah, kemudian patuh juga terhadap apa yang dilarang, insya Allah kita selamat. Dan ketika datang pertanyaan hisab, ya digunakan untuk apa umurmu, kita pakai untuk sesuai dengan yang diperintah oleh Allah, itu bakal selamat. Tapi yang tidak selamat itu ketika kita menggunakan nikmat yang Allah berikan di luar dari koridor yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang harusnya taat dipakai maksiat, yang harusnya lurus malah belok. Nah, kalau kita mengamanahkan sesuatu, kayak katakanlah kita punya barang, lalu nitip barang itu ke tetangga. Kalau barang itu balik dalam keadaan tidak lecet, masih utuh, kita bakal mengucapkan terima kasih. Kemudian kita pun tidak akan banyak bertanya yang aneh-aneh. Namun ketika barang itu rusak, maka ucapan apa yang keluar dari lisan kita? Dipakai apa barang itu? Kok bisa sampai rusak? Nah, demikian pula keadaan kita nanti. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita pulang, kemudian Allah bakal mempertanyakan sikap-sikap kita, pilihan-pilihan kita yang tidak sesuai dengan aturan yang Allah perintahkan. Maka di ayat ini Allah memberikan penjelasan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Ya, artinya petunjuk-petunjuk Allah itu telah datang.
kamu harus begini, harus begitu, ini yang diperbolehkan, ini yang tidak, ini yang halal, ini yang haram. Ternyata malah milih yang sebaliknya. Fakuntum biha tukadzibun. Kemudian banyak di antara manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat alasan mereka ketika Allah bertanya demikian, qalu mereka menjawab, Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ya telah dikuasai oleh kejahatan kami. Artinya dikuasai oleh apa? Oleh nafsunya, oleh syahwatnya, ya. Makanya Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tuh, orang yang takut kepada Allah dan dia mampu menahan hawa nafsunya, maka baginya adalah jannatul ma'wa, surga yang tinggi. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika manusia itu ditanya oleh Allah, ternyata jawabannya ini. Mereka beralasan karena mereka memilih perbuatan yang salah, mereka memilih perbuatan yang haram. Alasan mereka karena dikuasai oleh nafsu mereka. Wa kunna qauman dhalin, dan akhirnya mereka menjadi orang yang tersesat. Kemudian yang paling menyesakkan dada kita adalah di kalimat berikutnya, orang yang dulunya mendustakan ayat Quran, tidak mematuhi apa-apa yang dalam Quran, mereka minta lagi kepada Allah, minta apa? Kesempatan untuk kembali ke dunia. Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari mana? Minha, ya, dari neraka itu ya, supaya dikeluarkan ke dunia. Kemudian mereka berjanji, fa'in udna, aku berjanji jika kembali lagi pada pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan petunjuk Quran. Jika aku kembali tidak sholat, jika aku kembali tidak baca Quran, tidak belajar Quran, fa'inna zalimun, maka sungguh aku bakal menjadi orang yang zalim. Nah, kira-kira Allah percaya nggak Bu dengan omongannya? Pak, percaya nggak kira-kira? Tidak percaya karena memang sebelumnya juga, sebelum dia wafat, berkali-kali diberi kesempatan, berkali-kali diberikan kehidupan, tapi tidak digunakan dengan baik. Maka di kalimat berikutnya, apa jawaban Allah? Qala khsa'u fiha, tinggallah kamu di dalamnya dengan hina, wala tukallimun, dan jangan berbicara dengan aku, kata Allah. Subhanallah. Ini membuat Allah murka ketika mereka baru minta kesempatan kepada Allah pada saat dia sudah wafat. Namun sayang, kesempatan itu sudah hilang, tidak datang untuk yang kedua kalinya. Kalau sudah wafat, maka ujiannya telah selesai. Tinggal menikmati hasil dari ujian. Nggak bisa diremedial lagi. Namun, kalau kita masih hidup, Bapak Ibu, maka semasa hidup itulah remedial yang Allah berikan kepada kita. Termasuk malam ini, remedial untuk malam kita yang kemarin. Mungkin malam kemarin kita belum sempat untuk beristighfar, maka malam ini kita istighfar. Malam kemarin kita belum sempat bermuhasabah, maka malam hari ini kita coba untuk bermuhasabah. Intinya setiap kali kita masih diberi kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk lebih baik dari keadaan sebelumnya. Kalau tergelincir, tobat lagi. Jangan ditunda-tunda. Karena ajal tidak ada yang tahu kapan datang, kapan saat menjumpai kita. Ya, jadi tadabbur kita di surat Al-Mu'minun ini menjadi sebuah pelajaran bagaimana kita harus mempersiapkan jawaban tatkala kita tidak mau sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Ya, nah ketika ada seorang anak diatur oleh orang tuanya harus begini, harus begitu. Ternyata tidak sesuai aturan, kita bakal bertanya kenapa? Kenapa tidak mau diatur? Kenapa tidak mau dilarang? Pasti kan memberikan jawaban. Nah, kalau ternyata jawabannya itu tidak sesuai dengan petunjuknya, ya pasti bakal mendapatkan siksa. Nauzubillah, subhanallah. Jadi ada yang mengatakan kita tidak akan ditanya kalau sesuai dengan perintah, sesuai dengan apa yang dilarang. Kita patuh, kita taat. Namun yang akan ditanyakan ketika keluar dari perintah itu, kenapa membangkang? Seperti halnya iblis, ya. Ketika ditanya oleh Allah kenapa membangkang, maka jawabannya apa? Jawabannya tuh khalaqtahu min nar wa khalaqtani aku diciptakan dari api, kata iblis, sedangkan dia
Nabi Adam diciptakan dari tanah. Jadi di sini iblis tidak menerima ketika disuruh sujud karena merasa mulia. Akhirnya membangkang dari perintah Allah. Setelah Allah mendengar jawaban dari iblis itu langsung diusir dari surga, dikutuk. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pun demikian ketika Nabi Adam melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan mendekati pohon, malah memakan buah buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menceritakan keadaan mereka berdua itu di beberapa surat ya, dari Al-Baqarah, Al-A'raf, surat Shad dan juga surat-surat yang lainnya. Intinya Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, kita hari ini belajar untuk kembali lagi kepada aturan yang telah ditetapkan, bahwa aturan itu dibuat untuk keselamatan kita, ya, sebagaimana orang tua memberi aturan kepada anak, punya larangan ini dan itu untuk kebaikan anak-anaknya. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala membuat aturan untuk manusia, maka aturan itu juga untuk keselamatan hamba-hambanya. Bahkan di beberapa surat Allah menyatakan seperti surat Yunus, wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru agar kita masuk ke surga dari salam. Lalu bagaimana caranya? Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk dengan Al-Quran itu kepada siapa yang Allah kehendaki, menuju kepada jalan yang paling lurus. Jadi petunjuk Al-Quran sudah sampai kepada kita. Namun ternyata tidak setiap orang yang mendapatkan Quran itu mendapatkan taufik dari Allah. Apa itu taufik? Taufik itu diberikannya oleh Allah, dibukakannya hati untuk menerima petunjuk Al-Quran. Dibukakan hatinya untuk mau mengamalkan isi Al-Quran. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, ada lagi yang mau coba baca barangkali? Kalau tidak ada, maka kita akan tutup dengan doa barangkali ya. Sudah jam 21:17. Ada yang mau coba baca lagi atau ada yang mau ditanyakan? Oke. Gimana Bu Elis, mau bertanya? Atau mau coba baca? Suaranya belum keluar? Belum keluar Bu Elis suaranya? Udah Pak Nah, Ustadz sekarang mau coba baca Bu? coba. Oke Bu, Alhamdulillah. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Coba Qalu dalnya sedikit lagi Bu Elis. Tukal. fakuntum biha tukadzibun. Tukal. Ditahan. Tukal. Tukaz tukadzibun. Tukadzibun. Oke, Belum ya? jadi suaranya masih ketahan Bu. Tukal. Nah, Oh, coba simak dulu suaranya. Tukali. Tukal. Tukal. tu tukaz tukaz dada tukadzibun. Nah, itu coba Bu. Coba sempurnakan. Ya. Fakuntum biha tukadzibun. Ya. Qalu bana wala qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qal lanjut Pak Ustaz. Ya, lanjutkan. Qalau. Lakhsa qalakhsa'u Tebalkan fi khanya. Qalau. qalakhs Nah. qalakhs fiha wa la tukallimun. Oke, In cukup. Cukup Bu Elis. Alhamdulillah. Sampai ayat 108 ya. oh, ya. Oke, bacanya sudah cukup baik. Namun ada beberapa huruf yang tadi dikoreksi. Dal ya. Kemudian juga huruf kho. Huruf kho tebal masih harus dilatih Bu. Qalau. Qalau sa'ufiha.
Kolak. Kurang, Mas. Jadi Kol, posisinya tuh begini, Bu. Coba lihat ke layar. Lah, lah, lah. lah, kolak. Nah, coba. Kolak sa'u fiha wala tukallimun. Oke, jadi posisinya kayak mau ngucapin kho, lah, lah, kho, lah. Lah, lah. Ya, nanti dilatih lagi ya, Bu ya, supaya lebih konsisten. Ya, Baik, ya. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Nampaknya waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan rahmat, ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انفعنا ya Allah berikan kami manfaat warhamna dan rahmati kami ya Rabbana wasturna dan tutupi aib kami ya Rabbana bihaqqil Qur'anil azim dengan kemuliaan Al-Quran dengan kebenaran Al-Quran Allahumma hdina bihidayatil Quran ya Allah tunjukkan kami dengan hidayah Al-Quran wa najjina minan nar bi karamatil Quran dan lindungi kami dari azab neraka ya Allah dengan kemuliaan Al-Quran. Warfa' darajatina, angkat derajat kami bi barakatil Quran dengan berkahnya Al-Quran ya Allah. Wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Quran dan masukkan kami ke dalam surga dengan syafaat Al-Quran. Allahumma ighfir li ahyaina wa amwatina bi tilawatil Quran. Ya Allah ampuni hidup dan mati kami bi tilawatil Quran dengan tilawah Al-Quran. Allahumma arhamna rahmati kami ya Allah bil Quran dengan Al-Quran warfa' darajatina bi barakatil Quran wa adkhilna jannata bi syafaatil Quran wa fil ahyaina wa amwatina bi tilawatil Quran wa qadi hajatina ya Allah kabulkan semua hajat-hajat kami ya Rabbana silakan Bapak Ibu sebutkan hajat-hajatnya wa qadi hajatina kabulkan hajat-hajat kami ya Rabbana bi fadilatil Quran dengan fadilah-fadilah Al-Quran Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Cahayai hati kami dengan cahaya Al-Quran. Wazayyin akhlaqana bijahil Quran. Dan hiasi akhlak kami dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli Quran. Jadikan kami, keluarga kami, anak keturunan kami menjadi ahli Quran ya Rabbana. Alladzina hum ahluka wa khassatuk. Sehingga menjadi keluarga khusus darimu ya Rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah kabulkan semua doa dan harapan kami. Jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan yang mendatangkan berkah dan rahmat darimu ya Rabbana. Berikan kami kemampuan mengamalkan ilmu yang kami dapatkan pada malam hari ini. Ya Allah, jadikan siapapun yang menjadi wasilah pertemuan ini, Engkau balas dengan kebaikan yang sempurna ya Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa guru kami, ampuni dosa orang tua kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa siapapun yang menjadi jalan kebaikan bagi kami ya Rabbana. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Jauhkan kami dari azab kubur, jauhkan kami dari azab neraka jahanam. Ya Allah, bebaskan kami dari siksa kubur, bebaskan kami dari siksa neraka. Masukkan kami ke dalam surga bersama pasangan kami, anak kami, keturunan kami, dan sahabat-sahabat kami seluruhnya ya Rabbana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Semoga segala yang baik datang dari Allah bisa menjadi taufik dan hidayah buat kita. Adapun segala kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan saya beristighfar astagfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni kekhilafan dan kekeliruan saya dan mohon maaf lahir dan batin. Itu saja yang bisa disampaikan. Itu dengan doa kifat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.